guys, kembali lagi bersama gua di Sangenahna Review. Apa kabar buat kalian para ABG sejagat raya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian memiliki kuota untuk menonton alur cerita film dari Sangenahna. Gak punya kuota? Nganjuk dulu dong. Karena kali ini Sangenahna akan menceritakan sebuah teror yang dilakukan psikopat berjubah hitam dan bertopeng calawak. Seperti apa yang akan dilakukan psikopat ini? Pasti penasaran dong dengan si calawak ini. Daripada kalian keburu beli topeng monyet untuk duel dengan si topeng calawak, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan support dan support biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sangenahna. Film ini diawali dengan diperlihatkannya neng cantik pirang bernama Casey yang sedang sibuk membuat popcorn sambil menunggu bebeknya yang belum juga datang untuk menonton channel Sangenahna. Ngarep bang, kumaing we. Halo. Di tengah kesibukannya, si pirang menerima telepon nyasar dari seorang pria tak dikenal. Dirasa si penelpon hanyalah iseng, Casey pun menutup telepon itu. Namun tak lama kemudian, si pria menelpon kembali dan kali ini ia ingin berkenalan dengan Casey. Casey yang awalnya tak menghiraukan telepon itu, ia malah meladeni si pria itu dan membicarakan film horor yang mereka suka. Lama-lama Casey pun merasa nyaman dengan obrolan pria tersebut, dan Casey pun mengaku bahwa dia saat ini belum mempunyai seorang pacar. Dasar kewes gak setia, mentang-mentang si bebe belum datang, ada cowok nyasar malah diembat juga. Why? You wanna ask me out on a date? What did you say? Akan tetapi saat si penelpon berkata jika saat ini ia sedang memperhatikan dirinya, dan ia pun tahu jika Casey di rumahnya saat ini sedang sendirian. Mendengar perkataan itu, Casey pun berubah panik karena merasa si penelpon nyasar itu ada di sekitar rumahnya. Ia pun langsung mengunci pintu sambil mengecek halaman rumahnya dan menutup telepon itu. I don't think so. Don't hang up on me. I told you not to hang up on me. Namun kali ini pria itu menghubungi Casey kembali dengan mengancamnya. No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll come. Can you see me? Calling the police. Di tengah kepanikan, kini si penelpon menyuruhnya untuk melihat ke halaman belakang. Ternyata bebeknya bernama Steve yang sedang ditunggunya tiba-tiba sudah terikat oleh psikopat. Tak hanya itu, si penelpon malah mengajak Casey untuk bermain tebak-tebakan seputar film horor yang ia suka. Jika tidak, Casey tidak akan pernah lagi merasakan cacing ayang bebeknya. Mendengar hal itu, mau tidak mau Casey terpaksa meladeni permainan psikopat untuk menjawab pertanyaannya. Name the killer in Halloween. Michael. Untung saja jawaban pertama benar. Dengan kekuatan lopeknya pada si bebek, Casey pun berhasil menjawab pertanyaan itu. Lalu psikopat memberikan pertanyaan terakhir. In Friday the 13th. Jason! Aduh, sayang sekali. Ternyata jawabannya salah karena waktu ia menonton bersama si bebek, ia malah meladeni si bebek yang sudah tak tahan dengan gejolak hasrat emprutnya, dan film pun terlewatkan. Lalu malang sekali karena jawabannya salah. Steve pun harus modar dengan menahan rasa mules di bagian perutnya. To your house, the front door and the patio doors. If you Ketika Casey berhasil keluar rumah, ia mencoba mengecek keadaan di dalam rumah. Melihat psikopat sedang berlarian di dalam bagaikan ninja Anbu Konoha, di saat itu pula terlihat orang tuanya yang baru pulang. Sontak Casey pun kaget, tiba-tiba psikopat berada di hadapannya. Namun sayangnya dia tertangkap dan keburu diakupuntur psikopat. Apakah Casey modar? Saat orang tuanya masuk ke dalam rumah, mereka pun kaget dengan keadaan rumahnya yang seperti dilanda gempa bumi. Merasa Casey dalam bahaya, ibunya pun berusaha untuk menelepon petugas. Namun tiba-tiba ibunya mendengar Casey yang sekarat. Oh my God, I can hear that. Lalu si emak yang panik pun langsung mencari Casey keluar rumah. Sontak mereka pun kaget melihat Casey yang sudah bergantung di atas pohon. Lalu
film pun baru dimulai. Setelah kejadian menimpa Casey, scene beralih pada kewes cantik bernama Sydney yang dikagetkan bebeknya yang bernama Billy yang masuk ke kamarnya lewat jendela bagaikan maling. It's just me. Just stay a sec. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara si ayah sedang memanggilnya. I'm hitting the Si sack. ayah yang merasa mendengar jeritan langsung mengecek kamar Sydney. Out at the airport, so call if. If I need anything. Sleep tight, sweetie. Namun karena tak menemukan yang aneh di kamarnya, ia pun menyuruh anaknya untuk segera molor karena hari sudah burit. Sydney yang ingin ayahnya segera pergi, ia pun langsung mengiyakannya. It occurred to me that Untung saja si Billy yang mempunyai skill maling, ia bersembunyi di bawah kasur. So, yeah. Si Billy yang sudah tak tahan pengen ngesang, tiba-tiba langsung menyosor Sydney. Namun Sydney yang takut kebablasan meminta Billy untuk segera pergi. Karena tak ingin si ayang kecewa, saat Billy akan pulang, Sydney memberikan sebuah kenang-kenangan. push you at all. I was only half. Oh, indah sekali. Mata Billy pun dibuat kelilipan setelah melihatnya. Woodsboro, California, was arrest has been made in the murder. Arrest has been made in the murder. Keesokan harinya, Sydney terlihat keheranan ketika di sekolahnya kedatangan petugas dan reporter yang sedang mengadakan peliputan. Lalu dia pun dikagetkan bestinya yang bernama Tatum. Leave the shit. Damn. What is going on? Saat itu pula Tatum memberitahu Sydney tentang berita duka yang menimpa Casey dan pacarnya. Sydney pun merinding setelah mendengar cerita Tatum karena tak menyangka dengan nasib yang dialami teman sekelasnya. Sydney, thank you. How is everything? Please just want to ask you a few questions. You okay? Dan di saat bubaran sekolah, terlihat Sydney dan genggongnya membicarakan berita terpanas tentang kasus kematian Casey dan pacarnya. Me if I like that. It's because there's no way a girl could have killed him. He hollowed out. And the fact is, it takes a man to do. You take a knife. Di tengah perbincangan, pacar Tatum yang bernama Stu tiba-tiba menjelaskan secara rinci cara si pelaku melakukan aksinya. Jelas saja Randy si pecinta film kopet pun langsung mencurigainya. Was with me last night, okay? Yeah, what? Apalagi Randy tahu si Stu pernah ditolak Casey dan ia pun tahu bahwa Stu masih sakit hati dengan penolakan itu. Mendengar si bebek yang terus dituduh oleh si Randy, lantas Tatum pun tak terima atas tuduhan Randy tersebut. Karena pada saat kejadian itu, dia bersama Stu sedang kumpul banteng di sebuah gubuk krayon. Was with me last night, okay? Yeah, what? Besides, it takes a man. They found her liver in the mailbox next to her spleen and her... Liver. Sydney yang jangar mendengar temannya berdebat kecoblak kemana karep, ia pun memutuskan untuk pulang duluan. Some reporters and everything. It's like deja vu all over again. The bodies of 17 such tragedy. Only a year ago, Marine Press. Sesampainya di rumah, terlihat Sydney langsung menyalakan TV karena penasaran dengan berita yang menimpa Casey, teman sekelasnya. Namun, saat reporter yang bernama Gail malah mengaitkan pembunuhan Casey dengan kematian ibunya 1 tahun lalu, jelas itu membuat Sydney trauma. Setelah mematikan TV, Sydney pun terlihat sedih dan hanya memenangi foto mendiang ibunya. Tak lama kemudian, Sydney pun ketiduran sampai menjelang malam dan kebangunan setelah menerima telepon dari seorang pria misterius. Apalagi si penelpon itu tiba-tiba menanyakan film perkopetan seperti yang dialami Casey. Hello, Sydney. Horror movie or something? What's your favorite scary movie? Randy, Mendengar hal itu, Sydney pun mengira Randy telah mengepranknya. Namun si penelpon malah terus ngecoblak dan ia mengaku berada di halaman depan rumahnya. Saat Sydney mengeceknya, Your front porch. oh yeah? dahlah jangan sok-sokan ngeprank gua, pulsa dapat nganjuk aja belagu. Bagaikan Hokage keempat, tiba-tiba si Kopet berada di dalam rumahnya. Di tengah kepanikan, Sydney langsung menghubungi 911 dengan komputernya.
Namun setelah pesan diterima, psikopat itu malah menghilang bagaikan juri. The killer series in the house. Untung saja si Bebek datang setelah mendengar teriakannya. Melihat HP Cindy Titpilih jatuh, sontak Sydney pun panik merasa si Bebek adalah sosok misterius yang menelepon dan meneror dirinya. Dewi dan timnya pun datang dan langsung menangkap Billy yang diduga sebagai psikopat. Saat Billy akan dibawa ke polsek, ia terus memanggil Sydney agar segera membebaskannya. Sydney! Tapi, apakah Billy itu psikopat? I'm so sorry I was late. Are you alright? Tatum, you can't be here. There's official. The camera, hurry! My name isn't Jesus. None of your damn business. I heard something about a costume with... Tak lama kemudian, si reporter Yuh itu mencari Sydney untuk bahan liputan terbarunya. Singkat cerita, saat Billy akan dijebloskan ke penjara, ia memohon pada Sydney agar segera mencabut laporannya. Those phone records. No, I didn't. Sheriff, I didn't kill it. Move it, Kenny. I'm over at Sydney's house tonight. I didn't make those calls, I swear. Why don't you check the phone, Billy? Sydney, come on, you know me. Station, a glimpse of Sidney Prescott. Di sisi lain, Dewi yang menunjukkan kostum calawak pada atasannya, ia berkesimpulan bahwa kostum seperti itu bisa dibeli di toko-toko manapun. Jadi orang lain pun bisa saja memiliki kostum itu. God damn it, Dewey! Come out the back way, avoid that circus. Di tengah pembicaraan mereka, adiknya Dewi yang cerewet tak sabar memintanya untuk dipulangkan. Kapolsek yang sudah puyeng pun menugaskan Dewi untuk segera mengantar Sydney dan adiknya pulang. Let's get back to work. Di saat Sydney keluar dari pintu belakang, Sigel malah nongol di depan batang hidungnya. Sydney yang tak kuasa menahan kekesalannya, tiba-tiba I'll send you a copy. Sydney pun langsung menggablok congor si reporter dengan tinju bansosnya. I loved it. I'll send you a copy. Bam! Singkat cerita, Sydney yang menginap di rumah Tatum mendapat telepon dari seseorang. Dirasa si ayah yang menelpon, Sydney pun beranjak untuk menjawabnya. Telephone, honey. Hello? Hello, Sydney. Worry, you'll find out soon enough. Ternyata si penelpon itu adalah psikopat yang masih berkeliaran. Sydney pun yang salah menangkap orang diejek oleh psikopat. Psikopat pun berkata bahwa ia akan memburunya dimanapun Sydney berada. Esok harinya, terlihat Dewi sang polisi favorit mengawal ketat adiknya dan Sydney untuk ke sekolah dan untuk menghindari sesuatu yang tak diinginkan. Oh, you mean after you branded him the candy? I want you to meet me right here after class. Setelah berada di dalam kampus, Sydney terlihat kesal karena kasus yang dialaminya dibuat lelucon oleh anak lain. Kepala sekolah yang mengetahui hal itu langsung menghukum kedua anak itu dan menyita kostum psikopat yang mereka kenakan. Fairness would be to rip your insides out. Come on, Mr. Hembry. It was just a joke. That's not fair. Murdered. And this is the way that you show your compassion. Kepala sekolah yang sudah muak dengan perilaku kedua anak itu menakut-nakuti mereka dengan menodongkan gunting sambil menasihatinya agar sedikit bersimpati atas kejadian yang menimpa temannya, bukan malah prank-prankan seperti para YouTuber. Kembali pada Sydney yang saat ini berada di toilet, tiba-tiba ia mendengar suara aneh, namun ketika dicek tak ada apapun di sana. Untung saja dengan teknik sliding Tsubasa, ia berhasil melarikan diri. Tapi apakah itu beneran psikopat atau siswa yang bangor? Singkat cerita, setelah bubaran sekolah, Stubb menghampiri Sydney dan Tatum untuk mengajak mereka berpesta di rumahnya malam ini, sekaligus untuk memperbaiki hubungan Sydney dan Billy yang baru dibebaskan. Have its perks. Totally protective. Yo, I'm... Okay, whatever. Yeah? Mendengar hal itu, Sydney pun menghayukan ajakan tersebut agar Sydney bisa meminta maaf pada Billy. Kembali pada Pak Capsek yang sedang mengenakan topeng hasil sitaannya dan bergaya bagaikan psikopat. Lalu ia pun dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Malang sekali, Capsek pun akhirnya harus modar setelah memakai topeng psikopat. Siapakah sebenarnya psikopat ini?
Singkat cerita, seperti biasa Dewi mengawal dan mengantar Sydney dan Tatum untuk menghadiri pesta di rumah Stubb. Dan terlihat banyaknya segambreng teman-teman Sydney sedang asik menikmati meriahnya pesta. Di saat itu pula, Gail si wartawan kepo pun datang untuk meliputi berita terpanas karena merasa jika psikopat itu akan datang ke pesta untuk memburu Sydney. Tiba-tiba si Gail kaget dengan kedatangan Dewi yang sedang berjaga-jaga dan akan melihat keadaan di dalam pesta. Meski rencana Gail kepergok, tapi dengan mengandalkan pesonanya, Gail meminta Dewi untuk ikut menemaninya ke dalam pesta. Ia pun tak lupa membawa kamera. Akhirnya Dewi pun mengizinkannya untuk ikut dengannya. Let me just get my code. Oh, yeah. Hey, grab another beer, would you? I'm kidding. Have a good time. Sydney pun terlihat bete saat Dewi mengajak Gail si reporter gibah ke dalam pesta karena dia tak suka dengan berita yang pernah ia buat tentang kematian ibunya. Lalu diam-diam Gail menyembunyikan kamera tanpa sepengetahuan mereka. Di saat itu pula Tatum yang sedang menyiapkan minuman oleng untuk pesta tiba-tiba terkunci di dalam gudang. Ternyata Tatum dikunci oleh psikopat. Dirasa yang memakai kostum itu adalah temannya, Tatum pun memintanya untuk membuka kostum itu. I want to be in the sequel. Akhirnya ia pun tak bisa lagi memamerkan kebahayanya karena harus moka di lubang kucing. Singkat cerita, saat pesta berakhir tiba-tiba Sydney dikagetkan dengan kedatangan Billy yang ingin berbicara empat mata dengannya. Di tengah rasa canggung, Stubb pun menawarkan mereka untuk mengobrol di kamar saja. There goes my chance with Sid. Damn it. Walk from the house. 30 seconds. It'll be fine, just Di sisi lain, Gail yang sedang melihat hasil kamera pengintainya mendengar penjelasan Kenny masalah kameranya yang ternyata delay 30 detik. Gail pun berkata tak masalah, yang penting dapat merekam psikopat di dalam pesta. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan Dewi yang ingin mengajaknya jalan-jalan untuk melihat mobil misterius yang diduga milik psikopat. Daripada aktivitasnya ketahuan, Gail pun menemani Dewi. Do you know what that constellation is? No. Randy yang sedang nobar di dalam rumah tiba-tiba mendapat kabar tentang kematian kepala sekolahnya. Namun anehnya, mereka bukannya bersedih, malah terlihat senang karena tak suka dengan kelakuan kepala sekolahnya dan langsung ingin melihatnya ke TKP. It's just this. It's alright. Dewey's just something I got. Slow down! Freeze! Untung saja Dewi dan Gail terjatuh dengan posisi yang enak. Tiba-tiba Gail melihat mobil misterius yang mereka cari. I'm sorry. Damn, what's he doing here? Ternyata mobil itu adalah milik ayahnya Sydney. Dewi pun bergegas untuk menemui Sydney. Yeah, I'm fine. Kembali pada Sydney yang sudah bakal ciprut di dalam kamar. Tiba-tiba Sydney heran saat melihat Billy yang terus menatap ke arahnya. Lalu Sydney. Billy, watch out! melihat psikopat yang terus mengejarnya, Sydney yang panik melihat psikopat langsung keluar lewat jendela. Aduh, untungnya dia mendarat di tempat yang aman. Tapi di saat itu pula, ia melihat bestinya sudah modar. Psikopat yang bete karena gagal mengejar Sydney terlihat akan menyucuk Randy yang sedang asik nonton. Untung saja Randy selamat karena teriakan Sydney yang mengalihkan psikopat. Mereka pun panik melihat kamera pengintai merekam psikopat yang akan menyucuk si Randy dan langsung garcep untuk menolongnya, tapi ia baru sadar kalau kameranya delay 30 detik. Aduh, pakai lupa segala atuh.
Dewi yang baru kembali ke rumah Stud langsung mengecek ke dalam rumah dan menyuruh Gale untuk segera menelepon bantuan. Neil! Namun saat mengecek keadaan rumah, Dewi tak menemukan siapapun. Saat Gale menuju ke mobil, ia pun kaget melihat banyaknya darah. Merasa ada yang tak beres, ia langsung meminta bantuan. Karena kaget sama si Randy yang tiba-tiba nongol, Gale yang panik pun langsung tancap gas. Gara-gara Sydney di tengah jalan, Gale yang panik setengah edan membuat mobil Gale malah nyuksruk. Sydney pun kaget karena melihat Dewi yang ripuh ternyata sudah diakupuntur psikopat. Sydney yang meminta bantuan di dalam mobil tak sadar jika pintu belakangnya sudah terbuka. Di tengah lutut gemetar, psikopat itu hilang bagaikan jurik. Saat Sydney mengambil pistol, Stup dan Randy datang dan saling menuduh psikopat yang sebenarnya. Sydney yang sudah puyeng pun meninggalkan mereka di luar. Stop right there! Don't shoot, it's me! No, I didn't! You both! Melihat si bebek masih hidup, Sydney pun langsung menolongnya. Lalu Billy meminta pistol yang ia pegang. Like a step. Please out there! No, give me the gun. Give me the gun. Just help me. Eta si gobloy, rupanya biang kerok selama ini adalah Billy. Surprise, Sydney. Ternyata mereka berdua sudah sekongkol untuk terus meneror Sydney. Saat Sydney terpojok, ia pun bertanya alasan apa yang membuat mereka seperti ini. Billy pun berkata karena merasa sakit hati oleh ibu Sydney yang sudah menggoda ayahnya Billy sampai digerebek warga sekitar, sehingga membuat keluarga Billy hancur. Karena setelah membunuh ibu Sydney belum merasa puas, jadi ia ingin melakukan hal yang sama pada Sydney. Billy pun berterima kasih karena sudah mencicipi celengannya yang begitu sempit. Surprise for you, Sydney. Yeah, you go. Oh, Daddy! Whoa, hold it. Sydney pun tak menyangka setelah melihat ayahnya yang terikat, ternyata selama ini si ayah disandra oleh mereka. Setelah menyimpan semua barang bukti, mereka pun berencana untuk memfitnah ayahnya atas teror yang selama ini mereka lakukan. Agar skenario ini berjalan mulus, Billy dan Stu pun saling melukai. I remember. Setelah mendapat luka yang parah, Stup yang akan mengambil pistol pun kaget dan memberitahu Billy karena pistol yang Stup simpan tiba-tiba hilang. Houston, where the fuck is it? Right here, asshole. Tanpa diduga, Gale yang sadar dengan pedenya langsung menodongkan pistol pada mereka. Namun Billy melihat Gale yang gemetar memegang pistol dengan pedenya, membuat Gale tersungkur lemas. Safety on. Shit. What? Pada saat Billy akan mengakhiri Gale, Stup yang panik memberitahu Billy bahwa Sydney sudah kabur. Not so fast. We're gonna play a little game. Setelah kedua kopet ini mulai panik, Sydney membalas dengan menelpon memakai alat perubah suara yang mereka miliki dan menantang mereka untuk bermain kopet-kopetan. Fucker, where are you? Stop! My mom and dad. Billy pun yang sudah ngamuk langsung mencarinya. Untungnya Sydney mampu melawan Billy dengan kekuatan kostum psikopat. Akhirnya psikopat itu pun mokad setelah dicipok TV tabungnya sendiri. Saat Sydney mengecek kondisi Billy, Sydney kaget oleh Randy yang siuman tiba-tiba. Untung saja Gale pun kembali siuman dan langsung menjedor Billy sampai terkapar. Lalu Randy, si pecinta film psikopat, khawatir karena biasanya psikopat akan bangkit kembali untuk yang terakhir kalinya dan meminta Sydney untuk memastikan kondisi Billy kembali. Untung saja si ayang gobloknya modal dijedor Sydney.
Akhirnya tim kepolisian pun datang bersama dengan para medis. Lalu Gale langsung melakukan peliputan dan menyiarkan berita tersebut secara langsung. Lalu film pun sudah berakhir. Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Apakah kalian sudah puas dengan film psikopat kali ini? Tentu puas dong, karena film ini film psikopat yang Sang Nahna bahas pertama kali. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Nahna. Saya pamit undur diri, bye-bye.